Halo, video ini adalah bagian ketiga dari materi pengantar ekonomi mikro pertemuan keempat. Pada video ini kita akan coba menggunakan kurva untuk menganalisis apa yang akan terjadi pada jumlah penawaran suatu barang jika faktor-faktor yang mempengaruhinya berubah. Seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, kurva adalah salah satu alat yang digunakan ilmu ekonomi untuk memahami suatu fenomena yang terjadi di dunia nyata. Sebagai pengingat, saya ulang lagi definisi dari kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Ini ya bentuk kurvanya. Jangan lupa setiap kurva harus ada notasinya untuk setiap titik dan garis. Sumbu X-nya adalah jumlah penawaran atau Q. Sumbu Y adalah harga atau P. Nah, kurva penawarannya berbentuk upward sloping, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menandakan hubungan positif antara harga barang dan jumlah penawarannya. Ingat selalu ya pesan sponsornya Ceteris Paribus. Jangan lupa juga kurvanya diberikan notasi. Ini saya kasih notasi namanya S1. Nah, kurva S1 ini menggambarkan jumlah penawaran suatu barang pada setiap tingkat harga. Jadi di titik-titik sepanjang garis kurva ini tuh menggambarkan berapa jumlah penawarannya berdasarkan harga barang. Misalnya nih ya, saya punya titik A. Titik A ini merepresentasikan bahwa pada saat harga barangnya 40.000, jumlah penawarannya itu 3 unit atau 3 kilogram. Lalu ketika harganya misalnya turun, ya jumlah penawarannya sudah bukan di titik A lagi. Karena kan titik A ini menggambarkan berapa jumlah penawaran pada saat harga 40.000. Tapi ketika harganya turun misalnya jadi 30.000, si titik ini akan bergerak di sepanjang kurva menjadi ke titik B, yang menandakan bahwa kalau harganya turun menjadi 30.000, jumlah penawarannya juga turun menjadi 2. Pergerakan dari titik A ke titik B ini dinamakan dengan moving along the curve, atau perpindahan titik dari tingkat penawaran di sepanjang satu garis kurva yang sama. Moving along the curve ini hanya terjadi jika yang berubah itu adalah harga barang itu sendiri. Jadi kalau harga naik ya dia bergerak ke kanan atas, kalau harganya turun titiknya akan bergerak ke kiri bawah. Seperti yang sudah dibahas juga, sebetulnya banyak banget faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan selain dari harga barang itu sendiri. Ini saya hanya kasih contoh ya beberapa, antara lain biaya produksi, keadaan alam, ketersediaan faktor produksi, teknologi, transportasi, ekspektasi produsen, profit margin yang diinginkan, kebijakan pemerintah, dan masih banyak lagi. Artinya, ketika salah satu faktor ini yang berubah, si titik penawaran ini tidak lagi bisa bergerak di satu kurva yang sama. Misalnya, kasus yang pertama, jika terjadi perubahan biaya produksi. Biaya produksi ini kan adalah faktor yang penting ya dalam menentukan kemampuan produksi dari seorang produsen. Jadi misalnya kalau biaya produksinya meningkat, sementara jumlah pendapatan dan modal si produsen ini tetap atau ceteris paribus, maka jumlah barang yang mampu diproduksi dan ditawarkan akan semakin berkurang. Kenapa? Karena dengan modal yang sama nih ya, si produsen kan mampu beli bahan baku, sewa tenaga kerja, beli mesinnya lebih sedikit. Akibatnya produksinya tambah sedikit juga. Barang yang ditawarkan buat dijual tambah sedikit juga. Sebaliknya, pada saat biaya produksinya berkurang atau tambah murah,
maka jumlah barang yang mampu diproduksi dan ditawarkan akan bertambah. Contoh ya, dengan kurva yang sama. Kondisi saat harga barangnya 30.000 sesuai dengan kurva penawaran, jumlah barang yang ditawarkan seseorang atas barang tersebut adalah 2 unit. Kenapa? Karena ya misalnya biaya produksinya itu 25.000 per unitnya. Sementara si modal penjualnya itu 50.000, berarti kan dia cuma bisa menawarkan segitu aja ya, 2 unit. Kan karena 2 dikali biaya produksinya 25.000 per unit sama dengan modalnya 50.000, mentok. Dia cuma bisa menyediakan 2 unit. Ternyata bulan depannya biaya produksinya turun nih. Dari 25.000 sekarang turun jadi 12.500. Tapi kan modalnya tetap nih 50.000. Dengan modal yang sama, sekarang dia bisa beli bahan baku lebih banyak. Yang tadinya dia cuma mampu produksi 2 barang, sekarang dia mampu memproduksi 4 barang. Jadi sekarang jumlah penawarannya naik nih. Padahal harga dari barangnya kan tetap 30.000. Artinya si titik B ini sekarang sudah tidak lagi mencerminkan jumlah penawaran si abang penjualnya. Sekarang di harga yang sama 30.000, si abang penjual ini bisa mampu menambahkan jualannya jadi 4 unit. Artinya sekarang tingkat penawarannya ada di titik C. Nah, si titik C ini udah nggak di kurva S1 lagi dong. Berarti sudah tidak bisa lagi dia moving along the curve. Si kurvanya mesti geser ke kanan. Jadi ke S2, ke kurva S2. Pergerakan ini sudah bukan lagi moving along the curve, tapi namanya shifting atau pergeseran kurva. Karena turunnya biaya produksi menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan meningkat, maka kurva penawarannya bergeser atau shifting ke kanan. Sementara untuk kasus terbaliknya, misalnya nih biaya produksinya justru meningkat, berarti kan jumlah penawarannya akan berkurang. Sehingga kurvanya nanti harusnya dia shiftingnya ke kiri. Gitu ya, mudah aja mengingatnya. Kalau jumlah penawarannya bertambah, gesernya ke kanan. Kalau jumlah penawarannya berkurang, kurvanya geser ke kiri. Logika analisis kurva yang sama dapat diterapkan untuk kasus pada faktor lainnya. Misalnya faktor atau keadaan alam. Jadi kan sumber daya alam itu adalah salah satu dari faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Sehingga ketika keadaan alam berubah, maka juga akan berdampak pada proses maupun kemampuan produksi dari suatu barang. Faktor alam tuh banyak ya, termasuk perubahan musim, perubahan cuaca, curah hujan, ada wabah atau hama, dan sebagainya. Dan ini tidak hanya mempengaruhi barang yang diproduksi pada sektor pertanian atau sektor ekstraktif saja ya, tapi juga berpengaruh pada industri dan jasa. Karena pada dasarnya semua produksi pasti menggunakan sumber daya alam untuk bahan bakunya. Contohnya yang gampang nih ya, misalnya pada tingkat harga P1, jumlah padi yang tersedia dan ditawarkan di pasar sejumlah Q1. Jadi tingkat penawarannya di titik C pada kurva S1. Nah, kemudian ada bencana banjir nih. Petani padi jadi gagal panen. Akibatnya apa? Jumlah produksi padi berkurang kan? Jadi berkurang padi yang ditawarkan di pasar. Padahal harga padi tidak berubah, masih di P1. Artinya sekarang tingkat penawaran padi bergeser dari tadinya titik C di P1 dan Q1 sekarang ke titik B yang menggambarkan jumlah penawarannya berkurang dari Q1 ke Q2 karena dia bergesernya ke kiri kan. Sehingga kurva S1 tidak lagi menggambarkan tingkat penawaran padi. Makanya si kurva penawaran ini harus bergeser atau shifting ke kiri ke S2. Dan tentu saja hal sebaliknya berlaku. Jadi misalnya pada saat musim panen padi nih, jumlah padi yang ditawarkan bertambah sehingga menyebabkan kurva penawarannya akan shifting ke kanan.
Mudah kan ya? Analisis kurva ini bisa diterapkan untuk berbagai kasus lain yang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Misalnya perkembangan teknologi. Dengan dibuatnya mesin baru bisa membuat proses produksi lebih cepat dan murah, sehingga menyebabkan kurva penawarannya shifting ke kanan. Transportasi, dibangun infrastruktur tol misalnya. Kenapa sih tol itu penting? Karena bisa menekan biaya distribusi. Ketika kegiatan distribusi barang menjadi lebih cepat dan murah, jumlah barang yang ditawarkan itu meningkat, sehingga menyebabkan kurva penawarannya shifting ke kanan, dan seterusnya. Sekian pembahasan mengenai analisis kurva penawaran pada video ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar pada video yang lain. Terima kasih.